Yang sudah dapatkan katakan amin. Amin. Haleluya. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saya ulang sekali lagi. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini tema kita sangat luar biasa untuk mengingatkan kita, para pemuda yang ada, para anak muda yang ada dalam masa mudanya. Kita harus mengejar kebenaran dan kasih. Amin. Mengejar dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani ini, radab. Punya penulisannya R-A-D-A-P-H, radab. Artinya berlari, berusaha terus sampai dapat atau mengejar. Amin. Atau memburu. Pas malam hari ini saya pernah baca waktu saya praktek di Rawamangun, buku judulnya Pemburu Tuhan. Pas malam hari ini kita harus bagaimana kita harus mengejar akan kebenaran dan kasih. Amin. Dalam dunia ini apa yang harus kita kejar? Dalam kuliah kita pasti studi dong, ya kan? Meraih cita-cita. Kita harus kejar apa yang menjadi cita-cita kita. Amin. Mungkin kita akan menjadi, kemudian kita mempunyai cita-cita dokter. Mungkin kayak ada saya paling cantik ini, cita-cita sebagai model Margaret, pasti dia mau mengejar itu. Makanya badannya langsing dia. Karena dia mau mengejar satu tujuan, itu cita-citanya. Pas malam hari ini dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita mau kejar apa? Berkatkah? Ataukah mengejar karunia? Ataukah mengejar tahta? Ataukah mengejar ingin tampil di altar? Pas malam hari ini kita harus mengejar kebenaran dan kasih. Amin. Dalam firman Tuhan kita harus mengejar kebenaran dan kasih, karena ketika kita mengejar hal-hal yang fana, itu akan menjadi sia-sia. Amin. Akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai pemuda remaja yang ada, kita harus menjadi orang yang bijak. Amin. Jadilah bijak dalam mengiring akan Tuhan. Amin. Dalam mengejar kebenaran, dalam mengejar kasih memang tidak susah. Susah apa gampang ya? Susah apa gampang? Tidak susah. Asalkan kita mau berharap kepada Tuhan. Tujuan kita adalah Kristus. Otomatis ketika kita mempunyai mindset, saya harus mengejar kebenaran, saya harus mengejar kasih, seperti saat pada malam hari ini. Artinya ketika kita mempunyai motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan mengejar itu. Amin. Pas malam hari kita harus belajar untuk mempunyai pemikiran yang bijaksana dalam mengiring akan Tuhan. Amin. Pikul salib memang ketika kita mengiring akan Tuhan tidak susah, tidaklah gampang, tidaklah mudah, karena kita harus pikul salib ya. Karena Tuhan sudah pikul salib. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus sama seperti teladan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita harus sama seperti Tuhan. Maka dari itu, apa yang Tuhan lakukan untuk kita juga harus berani untuk melakukan itu untuk Tuhan. Amin. Memikul salib. Mungkin kita dalam hati kita adalah manusiawi kita. Aduh, saya tidak mampu. Saya terlalu berat pergumulan ini. Terlalu sulit saya melakukan ini dalam saya melayani Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amin. Kita akan mudah gafar. Amin. Haleluya. Dan juga kita harus mengejar akan Tuhan itu. Kalau hanya membuat kalau misalnya kita hanya mengejar hal-hal yang fana yang hanya membuat kita jauh akan daripada Tuhan, tinggalkan itu. Amin. Dalam firman Tuhan di Amsal 21 mengatakan ayat 21 ini, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita akan menjadi orang yang disegani. Amin.
Kita akan menjadi orang yang disegani oleh masyarakat orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Kita akan menjadi berbeda di antara mereka. Amin. Kita akan berbeda. Dalam penghirauan Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, tidak mudah. Memang kita harus pukul salib, tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana? Ya, memang seperti itu dalam kita menghiraukan Tuhan. Kalau misalnya ketika kita mau mengejar cita-cita kita, pastinya kita harus mengejar itu dengan kita harus belajar. Kita harus mengejar studi kita harus mengerjakan soal itu harus. Mungkin ada yang sampai begadang, apalagi yang udah sarjana nih. Siapa yang udah sarjana nih? Hedat saya, hedat Nona. Dia sudah sudah pengalaman mengerjakan skripsi. Itulah. Saya tahu, saya harus doang. Ya, kita harus mengejar itu. Amin. Apa yang menjadi cita-cita kita harus mengejar itu. Maka daripada malam hari ini, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan pada siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan kehormatan. Pada saat malam hari kita hanya juga harus mengejar kasih dalam kehidupan kita. Amin. Pada satu waktu kemarin itu kita sudah dengar firman Tuhan 10 malam itu bagaimana kita mendengarkan khotbah tentang Roh Kudus semua. Temanya Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, pokoknya Roh Kudus aja. Ya, di dalam buah roh itu ada awalnya kasih. Amin. Ketika kita mau mengejar kebenaran, ketika kita mau mengejar kasih, harus ada kebenaran juga, harus ada kasih juga. Artinya kebenaran itu kita harus jujur menjadi orang. Amin. Kita ada kasih di situ. Kasih, tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Asik. Amin. Ya. Pasti malam hari kita harus belajar untuk bagaimana kita mengejar akan kasih juga itu, kebenaran itu dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan hanya mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Amin. Kita tidak mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Amin. Karena seperti saya pernah mendengar kata-kata dari pendeta Heni. Siapa sih Heni Kristiani? Siapa itu namanya? Yang lagi terkenal itu. Kita jangan mau dibodoh-bodohi di dunia ini. Apalagi cewek-cewek akan mengenal resep itu skin care. Ya, tahu kan calon model. Contoh ya, skincare ini untuk membuat perempuan itu menjadi glowing, artinya putih. Orang kalau misalnya sudah hitam manis, tidak mungkin memakai skincare ini menjadi putih. Memang pada asalnya memang dia kulitnya coklat. Tidak ada coklat itu rasanya pahit. Coklat itu selalu disukai orang manis. Amin. Jadi kita jangan mau, contohnya itu, kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Amin. Dia hanya menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita harus menjadi pemuda yang arif. Amin. Pemuda yang bijaksana, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak dianggap oleh orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Kita harus berbeda. Amin. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Siapa yang sudah dapatkan, tolong bacakan. Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Firman Tuhan mengatakan, imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Kita harus mengejar kebenaran dan kasih itu dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah anak-anak Kristus. Artinya kita harus mempunyai kasih dalam diri kita, harus benar-benar menghidupkan kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin tidak mudah untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita, ya, tetapi Tuhan sudah memberi teladan dalam kehidupan kita. Kita selalu mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Tuhan selalu memaafkan kita, mengampuni kita.
Asalkan kita harus minta ampun juga kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan ketika kita tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Dalam Matius itu mengatakan, coba dicari. Jadinya kita harus benar-benar menghidupkan kasih dalam kehidupan kita. Mungkin banyak di luar sana, banyak orang terdekat mungkin, keluarga kita mungkin sekalipun menyakiti hati kita, sulit bagi kita untuk mengatakan mengampuni orang ini. Tetapi kita ini adalah anak-anak Kristus. Amin. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Amin. Petrus menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Itu sangat-sangat fatal. Tetapi ketika dia bertobat, 3.000 orang bertobat. Amin. Dia dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi seorang rasul. Orang hanya lewat bayangannya aja, orang sakit itu bisa sembuh. Dan bagaimana kita pengiran kita akan Tuhan? Saya tidak tahu. Saya pribadi juga sering menyakiti hati Tuhan. Kita koreksi hati kita. Jadi pada malam hari ini kita harus menghidupkan kasih itu. Amin. Haleluya. Kasih akan membuat kita damai dalam kita mengiring akan Tuhan. Amin. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, sehingga penguasaan diri. Kita buka dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Masih di Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Kita harus saling membantu. Kita harus menunjukkan kasih itu dalam setiap aktivitas kita, setiap apapun yang kita kerjakan. Pekerjaan kita mungkin di dalam kantor, di dalam studi. Kita harus bisa menjadi orang yang saling membantu. Amin. Dan pada intinya di sini firman Tuhan katakan, hendaklah kamu harus selalu rendah hati. Amin. Kasih dalam kehidupan kita, artinya kalau kita menghidupkan kasih itu, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Haleluya. Rendah hati, panjang sabar. Haleluya. Amin. Karena kalau kita tinggi hati, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak suka orang yang sombong. Contoh, yang sombong-sombong itu Lucifer, dia sombong, akhirnya apa? Dia dibuang. Yang sombong Herodes, akhirnya apa? Dia dimakan cacing. Calon SPH sedang jawab. Haleluya. Dimakan cacing. Artinya kita harus bisa menjadi orang yang penuh kasih, orang yang rendah hati dan suka akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kita mau mengejar kebenaran itu. Amin. Kita harus mengejar menjadi orang yang pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan itu menjadi sama seperti Tuhan. Pemburu Tuhan itu artinya dalam aktivitas kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengingat akan Tuhan. Kita harus mengejar akan Tuhan itu. Amin. Kita harus mengejar akan apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Yang Tuhan maksud dalam kehidupan adalah satu kata. Kita harus mencoba. Dalam firman Tuhan katakan hanya 4 huruf. Taat. Calon STH juga sudah jawab. Kita harus taat dalam mengiring akan Tuhan. Memang tidaklah gampang kalau misalnya jadi orang taat itu. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika Tuhan mampukan saya, Tuhan akan selalu memampukan kita. Amin. Dan juga kita buka Alkitab kita, ayat yang terakhir. Saya tidak lama-lama. Ayat terakhir kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk kita semua. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan akan dituainya. Artinya ketika kita menabur kebenaran, kita akan menuai kebenaran. Ketika kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Begitu seterusnya. Ketika kita menabur daging, itulah yang akan kita tuai, bukan daging babi ya. Artinya ketika kita mau menabur hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kita sudah tahu Galatia ada keinginan daging itu apa? Melainkan kita harus bisa menabur kebenaran dan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Dalam pengiran akan kita, sesama kita harus saling mengasihi, sesama kita harus memberikan bagaimana contoh akan kebenaran daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya kira percaya kita pemuda Gafra. Apa artinya Gafra? Kekuatan dan mazmurku. Kita pemuda Gafra artinya kita kuat. Amin. Kita pemuda yang kuat. Haleluya. Kita harus bisa mampu menghadapi, menerobos. Amin. Menerobos hal-hal yang mungkin menghambat kita akan pengejaran kita akan Tuhan, akan pemburuan kita kepada Tuhan. Kita harus bisa menjadi juga sebagai contoh anak panah. Kita akan mencapai tujuan kita, walaupun memang kita lihat wah jauh nih apa terobosan kita ke depannya, tetapi firman Tuhan akan menguatkan kita ketika kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya apapun yang kita mau kejar cita-citakan ke depannya, Tuhan akan diam semua. Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Amin. Mungkin waduh susah nih mengejar ini. Saya mau menjadi seorang dokter, saya menjadi seorang dokter Anda, saya mau menjadi seorang insinyur, pilot. Mustahil bagi saya. Tetapi tidak dalam Tuhan tidak perkara yang mustahil. Amin. Mungkin saat ini saya dengar dari cerita Tina gagal dalam program-program ini, dalam studi itu. Tapi saya percaya akan Tuhan akan menyediakan yang lebih baik. Saya bisa bercanda. Mungkin kalau misalnya kau kuliah di situ mungkin ada sesuatu hal kali bercanda. Tetapi di sini kita harus pikir positif. Kegagalan itu bukan berarti untuk menghambat kita melangkah ke depan. Amin. Kita harus mengejar kebenaran itu, mengejar impian kita, mengejar kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mengejar apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus kejar, kita harus bisa menjadi seorang yang kuat. Kita harus bisa menjadi seorang yang mau berlari, berusaha mencapai akan tujuan kita. Amin. Tujuan kita dalam mengiring akan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Firman Tuhan sudah katakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih. Dalam firman Tuhan selalu ada kasih. Karena itulah yang Tuhan contohkan dalam kehidupan kita. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Baik gak Tuhan itu? Luar biasa gak? Luar biasa. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Taburlah akan kebenaran, maka kita akan menuai kebenaran. Taburlah kasih, maka itulah yang akan kita tuai. Mengikut Tuhan Yesus, menjadi teladan Yesus, mengikut teladan Yesus. Saya kira percaya kita akan menjadi pemuda Gafra yang luar biasa. Amin. Yang menjadi berbeda dalam pergaulan kita. Haleluya. Kita akan menjadi berbeda di antara teman-teman kita yang tidak mengenal akan Tuhan, dan kita akan disegani oleh mereka yang tidak mengenal akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan selalu menolong apapun yang kita lakukan. Amin. Mari kita kejar kebenaran dan kasih. Dan saya percaya seperti firman Tuhan katakan, kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Haleluya. Saya kalau misalnya
sharing. Saya selalu bilang haleluya, amin. Karena saya suka itu kata-kata dua ini. Dua kata ini saya suka. Saya cuma percaya kita tidak akan pernah bosan mendengar kata amin, haleluya. 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 Bahasa Inggris tidak ada haleluya. Bahasa Spanyol tidak ada arti haleluya. Tetapi ini haleluya, mau bahasa Jerman, mau bahasa Spanyol, bahasa apa, tetap haleluya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pemuda Gafra yang selalu mau mengejar akan kebenaran dan kasih itu dalam kehidupan kita, seperti tema kita pada malam hari ini, mengejar kebenaran dan kasih. Dan saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan,